beserta Pak Haji Rusli dan Ibu Linda, seluruh panitia dan pengurus Masjid Laksmana Cengho. Izin Allah saya sampai di tempat ini. Selanjutnya orang tua kita Pak Haji Rusli, pengurus PT Provinsi, dan seluruh pengurus Masjid Cengho yang kami muliakan. Para alim ulama, tuan-tuan guru, tentunya malam ini diizinkan kita bersama berkumpul dengan masyarakat sekitar sini. Ayahanda kita, ibunda kita, abang, kakak, adik, anak-anakku yang berbahagia. Allahumma ya musabbibal asbab, Allah penyebab dari segala sebab. Adanya langit, adanya bumi, adanya kita semua asbab karena adanya Allah. Ya mufattihal abwab, wahai pembuka pintu dari segala pintu. Di sini kita bertamu di rumah Allah seraya berharap Allah bukakan pintu ma'unah, pintu hidayah, pintu ampunan, pintu taubat untuk kita semua. Dengan harapan besar mudah-mudahan kita semua sampai ajal mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad, pemilik telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita dapat minum di telaga haudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik syafaatul uzma, insan yang pertama kali mengetuk pintu syurga. Asbab itulah kita berbahagia mendapatkan nikmat. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaihul Ibad, ada 5 nikmat tinggi Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah kasih kita nikmat iman. Ini adalah nikmat tertinggi dari Allah. Kita sudah bertaukid ba'da tauqidiha. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu pula kita duduk berkumpul di dalam masjid ini. Kemudian nikmat yang kedua, Allah berikan kepada kita nikmat Islam. Yang ketiga, Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Yang keempat, Allah jadikan Al-Quran sebagai kitab kita. Wa man tamassaka bihi hudiya ila siratikal mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah tunjukkan jalan yang lurus. Dan nikmat kelima adalah nikmat sempat dan kesehatan. Mudah-mudahan nikmat yang kelima ini kita gunakan untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Siapa orang yang ingin mendapatkan kedudukan sebagai hamba yang sempurna, yang dia sadar bahwa hidup di dunia dia tidak memiliki apa-apa kecuali yang dia miliki hari ini adalah pinjaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad kita pinjaman, roh kita pinjaman, langit pinjaman, bumi pinjaman, rumah pinjaman, kendaraan pinjaman, semua dipinjamkan. Yang namanya pinjaman pasti dikembalikan kepada yang meminjamnya. Kapan kita dikembalikan? La ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu kapan itu. Maka oleh karena itulah hadirin, setiap bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan dalam Islam semua ada didikannya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Al-Quran yang menyebutkan putaran setahun 12 bulan. Dan di setiap 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rasulullah bersabda, al-barakah minallah, berkah itu dari Allah.
Saat ini kita semua berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi kita. Allahumma barik lana bawa sya'bana, terus Ramadana waghfir lana dzunubana. Alhamdulillah. Makna berkah itu apa? Kata ulama, makna berkah itu adalah ziyadatul khair. Ada Mas Eri ya, itu sahabat baik saya, Mas Eri. Bu, makna berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Datang bulan Rajab, tanya diri kebaikan apa yang mau ditambah. Datang Sya'ban, kebaikan apa yang mau ditambah. Sehingga nanti sampai kita di penghulu bulan, yaitu bulan Ramadan. Maka Rajab datang diingatkan salat, Sya'ban datang persiapan nyambut Ramadan, datang Ramadan meraih ampunan, datang bulan Syawal bermaaf-maafan, datang bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, labbaik Allahumma labbaik. Semua ada didikan-didikan Allah. Didikan itu untuk apa? Supaya penumpang di balik badan kita ini sadar, Bapak Ibu, jasad kita kendaraan. Badan kita ini adalah kendaraan. Kendaraan apa? Kendaraan roh. Makanya kita ada knalpotnya, nih lubang hidung. Bawah buang kotoran, macam kendaraan. Mesinnya jantung, rodanya kaki. Dia membawa apa? Ada yang dibawa di dalam badan kita, namanya roh. Karena manusia terdiri dari dua unsur, ada jasad, ada roh. Roh kekal abadi, sementara jasad akan hancur. Rumah kita hancur. Kenapa hancur? Rumah batanya tanah, semennya tanah, gentengnya dari tanah, biji besi keluar dari tanah. Yang tinggal dalam rumah bakal jadi tanah. Kita naik kendaraan di dunia, pesawat, mobil, motor, biji besinya dari tanah, karet bannya tumbuh di tanah, solar, bensin, pertamak, pertalite-nya keluar dari tanah. Yang naik pesawat, naik mobil, naik motor, balik ke tanah. Betul Bu? Berasal dari air yang hina, bila mati jadi jasad yang hina. Mohon maaf ayah bunda, sekarang kemana-mana perut kita membawa septic tank. Apa nilai jasad ini? Tak ada nilai kalau bukan karena hahuna. Takwa itu ada di hati. Maka yang Allah lihat bukan casingnya, tapi isi dalamnya. Buat apa punya HP? Harganya 20 juta, tapi tak ada baterainya. Rasulullah dalam Isra Mi'raj ini menyuruh kita jangan tidak ngecas, dicas baterainya. Sebab kata Imam Ghazali, orang yang hidup yang dia tidak zikir kepada Allah, mohon maaf, sama dengan buntang berjalan. Alangkah hinanya kita Bapak Ibu. Orang yang diberi kehidupan tapi hatinya tidak hidup untuk mengabdi kepada yang maha hidup, yang menghidupkan dan yang tak ada menjadi ada, yang ada dimatikan olehnya, maka dia sama dengan buntang berjalan. Untuk itulah Rasulullah diundang. Makanya Nabi kita diundang mengambil alat cas. As-salata li dzikri, salat zikir, untuk mengingat Allah. Maaf Bapak Ibu, saya tidak mau lagi cerita Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke langit, udah kepanjangan tiap tahun Pak. Sekarang to the point saja kita. Perjalanan ini bukan perjalanan mudah. Kenapa Nabi Isra Mi'raj? Satu bukti bahwa Nabi kita paling agung.
Tak ada perjalanan ini dilakukan oleh Nabi Rasul sebelum Nabi kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahawa Nabi kita adalah Nabi pilihan yang umat dan juga adalah umat pilihan. Kenapa? Tak ada perintah-perintah yang dijemput di atas langit kecuali satu perintah ini. Yang lain puasa, zakat, haji, umrah di bumi. Tapi yang ini dijemput di mustawa, melampaui Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa Ustaz? Itu terminal terakhir Sayyidil Malaikah. Makanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, pengakuan malaikat Jibril yang paling harus kita renungkan adalah ketika malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, aku tidak mampu naik ke mustawa, batasku hanya Sidratul Muntaha. Kalau aku naik ke atas, niscaya aku terbakar." Menunjukkan posisi Nabi kita, khairu khalqillah, imami hadratika, pemimpin semua makhluk, fauqal malaikah. Nabi kita kedudukannya melampaui para malaikat. Alhamdulillah, kita bersalawat atas Nabi kita karena kita dipilih menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Orang banyak baca salawat selama hidupnya. Allah perintahkan semesta ini ayastaghfirulahu. Bagi yang baca salawat itu, ya Allah ampunkan dosanya ba'da mautihi, sampai matinya. Perbanyaklah salawat. Maka singkat cerita Bapak Ibu, ada kemarin yang nanya, Ustaz, bagaimana Rasulullah perjalanannya luar biasa, bahkan tidak mungkin ini dinalar dengan akal. Coba kita perhatikan apa yang mustahil bagi Allah. Nabi Ibrahim kena api, apinya dingin, mestinya membakar, kenapa dingin? Kehendak Allah. Nabi Musa dikejar Fir'aun hanya dengan tongkat, membelah lautan. Kenapa tongkat bisa belah lautan? Kehendak Allah. Coba kita ke Angso Duo duduk di Batanghari itu, bawa tongkat, belah lautan. Gila kata orang bapak ni. Tidak mungkin. Tapi ini Nabi Musa karena kehendak Allah. Nah, jarak bumi ini penting. Jarak bumi ke bintang terdekat. Saya baca sebuah analisa yang ditulis oleh NASA. Jarak bumi dengan bintang terdekat berapa jaraknya? 8.000 tahun cahaya. 1 detik perjalanan cahaya dibulatkan oleh para ahli cahaya waktu seminar di Prancis, menyebutkan bahwa 1 detik perjalanan cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer per detik. Kalikan 8.000 tahun cahaya. Maka mereka berkesimpulan jarak bumi dengan bintang terdekat ini lebih kurang 76 triliun kilometer. Kalau mau dijelajah, jangan pakai Garuda atau Saudia, cuman 1000 km per jam. Kita pakai pesawat tempur jelajah Amerika Serikat. Pesawat siluman itu kecepatan konon kabarnya 20.000 km per jam. Terbang pakai pesawat siluman Amerika dari bumi ke bintang terdekat, menjelajah 76 triliun kilometer. Berapa waktu yang dibutuhkan? Kata para ahli, andai kata kecepatan jelajah itu 20.000 km per jam, maka penerbangan dari bumi ke bintang terdekat memakan waktu 428 tahun. Umur manusia mabaina sitina ila sab'in. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60-70 tahun. Belum sampai ke bintang, lah jadi buntang galo-galonya. Saking jauhnya. Makanya diawali dengan kalimat tanzih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhani kalimat tanzih, maknanya mensucikan Allah sama dengan makhluk. Mensucikan Allah sama dengan kekuatan makhluk, tidak sama. Maka pantas kalau Nabi kita bisa diperjalankan menembus angkasa raya hanya sepertiga malam. Untuk apa Nabi ke Mustawa? Untuk menyelamatkan kita semua misinya. Misi penerbangan ke angkasa ini minta dengan Allah, semua umatnya digaransi masuk surga. Apa jaminan Nabi kita? Kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. As-salatu khairum minan naum. Ini tidak mau dia. Hayya 'alas salam. Dodo sawit. Hayya 'alas salah. Narik Maksim. Saya kepingin kapanlah waktu sholat semua berhenti, Pak. Sujud dulu semua. Tapi perhatikan hari ini, Pak. Ketika Allah memanggil waktu, semua kendaraan lalu lalang macam tak bertelinga. Kenapa? Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Mereka yang terkunci hatinya sehingga telinganya tak do dengar, matanya buta. Kenapa? Inilah orang yang hatinya lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Orang lalai diancam oleh Allah masuk kelompok golongan orang yang rugi. Jadi ayah bundaku, kita masuk ke dunia ini seperti masuk olimpiade kehidupan. Kita sekarang seolah-olah sedang ada di lajur perlombaan. Di perlombaan tinggal dua pilihan, menang atau kalah. Maka diingatkan 15 kali sehari, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan. Siapa orang yang menang? Allahu Akbar subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk asar, Allahu Akbar, masuk maghrib, Allahu Akbar, masuk isya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini golongan orang Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Siapa yang merintah nih, Pak? Pemilik badan kita, peminjam penciuman, peminjam telinga, yang meminjamkan pengecapan, yang meminjamkan jantung usus kita. Dia yang memanggil, dirikan salat, boleh tergelincir matahari, masuk permulaan malam, masuk salat subuh. Yang salat subuh bacaannya disaksikan para malaikat, bahkan dapat reward. Ra'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, ambil dunia seisinya, Pak. Itu jaminan dari Allah. Masya Allah. Di bumi ini banyak nih. Ada emas, ada nikel, ada split, ada batu bara. Nih. Semua itu orang sholat subuh punya dia. Kecil dunia nih. Makanya saya kemarin ke Sarulangun dengan istri nengok, ya Allah, yang ngambil batu bara tuh truk berapa ribu tuh. Jadi Pak sholatnya di mana Pak? Aduh Ustaz, kami tidak sempat sholat. Ya Allah Pak, Bapak sibuk dengan batu bara tapi lupa dengan batu nisan. Nah,
sedang ditunggu semua ya Allah. Aksiru dzikra hadzimil ladzah. Singkat cerita, dibagi kepada kita dari 50 tinggal 17, disesuaikan dengan sistem muskuloskeletal, disesuaikan dengan sistem perototan kita, disesuaikan dengan skelet kerangkanya umatnya Rasulullah. Badan umat Nabi kecil-kecil, makanya Nabi Musa dengan feel-nya mengatakan sudah ditawar jangan 50 ya Muhammad, kasihan umatmu, 17 aja. 17 itu pun kadang Senin Kemis, ada yang sholatnya cuma setahun sekali, Allahu Akbar, apalagi mau 50, udah pulang-pulang minta 17, akhirnya ditetapkan 17. Siapa yang menetapkan antara Nabi kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya ayah bunda, dalam Al-Quran para ulama tafsir menyebutkan yang paling banyak dalam angka itu adalah angka 7, bukan 8, bukan 9, bukan 10, tapi dalam Al-Quran yang paling banyak angka 7. Yang pertama disebutkan fasawwahunna sab'a samawat, itu yang pertama di Al-Baqarah. Yang kedua di surah An-Naba ayat 12, wa banaina fawqakum sab'an shidada, itu angka 7 yang terakhir disebut dalam Al-Quran. Dan yang paling banyak dalam Al-Quran adalah angka 7, karena Al-Quran adalah miniatur alam raya. Contoh, langit berapa tingkatan? 7. Bumi berapa tingkatan? 7. Saya 11 tahun jadi konsultan AMDAL Pak Rusli, ikut Pak Gindo Tampu Bolon ngebor tanah. Saya bilang, untuk apa dibor nih Pak Gindo? Ini Pak Amin, tanahnya beda-beda ini. Ada potsol, ada organozol, ada vulkanik, 7 tanah ini. Allahu Akbar. Apalagi Bu yang 7? Pelangi berapa warna nak? Molekul atom berapa tingkatan elektron? Seminggu berapa hari? Tawaf berapa putaran? Sa'i berapa putaran? Melontar jumrah berapa kali? Huruf Al-Quran ada berapa? Alif, lam, qaf, ra, alif, nun. Alif, nun, 7. Coba hitung nanti ya. Nih, Al-Quran, alif, lam, qaf, ra, hamzah, alif, nun, 7. Al-Furqan, pembeda, berapa? 7. Suratul Fatihah dari bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai waladdallin. Hitung berapa ayat? 7. Ya Rasulullah, tulang sujud ada berapa? Apa kata Nabi kita? 7. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patahannya berapa? 7. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salasin. Dirancang oleh Allah. Kita tidak tahu bangunan ini di mana dirancang, dalam rahim mama kita. Al-Quran sebut rahim mama kita fi zulumatin salasin. Wahai manusia, rahim ibumu 3 lapis. Dokter membedah rahim, para obstetri ginekologi membedah rahim, profesor tajasan di Thailand mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ahlinya beliau? Bidang kandungan. Begitu dia menemukan ayat dalam Al-Quran rahim 3 lapis, langsung dia bersahadat. Kenapa? Ilmu obstetri ginekologi mengatakan rahim 3 lapis. Lapis dalam endometrium, lapis tengah myometrium, lapis luar perimetrium, 3 lapis. Nabi kita alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi, dia tidak bisa baca tulis tapi membongkar semua teknologi. Itulah nabi kita. Ustaz, kenapa nabi kita tak bisa baca tulis? Kalau nabi kita bisa baca tulis, orang akan menuduh Al-Quran karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi
sallallahu ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka perhatikan Bu, orang yang hidupnya tidak tepat janji pasti dia akan gelisah. Kenapa? Karena dia punya janji. Saya dengan abang saya Pak Haji Rusli, Ustaz Amin jangan lupa ya, nanti kita ceramah di Masjid Laksmana Cengho. Ibu Linda WA istri saya, dia konco lama dari tahun 90-an, sudah banyak yang sila sudah banyak yang mati angkatan mereka. Santi, abang tak lupakan, insya Allah ada. Malam tadi saking semangat nak ke Cengho, habis ceramah di Tungkal jam 11, saya langsung tembak ke Jambi. Tidak usah pakai istirahat lagi. Malam tadi sampai tengah malam. Pagi, sore, malam ini sampai di sini. Apa Bapak Ibu? Saya punya janji. Coba kalau saya punya janji dengan abang saya Pak Rusli, Adinda Amin jangan lupa ya ke Cengho. Saya jam segini belum datang. Pasti beliau berdiri. Nih mana ya penceramahnya ya? Mana nih? Sama dengan kita Bu. Dipanggil 5 waktu. Ayyalal salah, ayyalal falah. Punya janji dengan Allah tapi tak hadir. Dulu di alam ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu janji kita dengan Allah. Tapi kenapa dipanggil tidak datang? Perhatikan Bu, saya pernah punya tamu saldo uangnya miliaran tapi matanya tak mau tidur karena gelisah. Bu, maaf Bu ya, sekarang angka bunuh diri justru di negara-negara maju. Di Jepang ada namanya hutan tak kembali. Kabarnya kononnya negeri Toyota, negeri Suzuki, negeri Nissan. Tapi di sana tiap hari prevalensi paling tinggi bunuh diri Pak. Banyak negara maju yang bunuh diri bukan orang tanggung-tanggung. Bahkan mohon maaf, Presiden Hyundai yang punya pabrik mobil Hyundai itu Bu, matinya bunuh diri, gajinya 15 miliar. Kenapa? Jiwa tak tenang. Maka perhatikan orang yang tak sholat Pak, tampilannya tidak tenang, gelisah, kerasa kerusuk, seolah hidup tak tahu tujuan. Perhatikan orang yang tertib sholatnya dan betul sholatnya, dalam goncangan ombak badai pun dia takkan pernah goncang. Kenapa? Karena rohnya menepat janji kepada Allah. Wa aufu bi'ahdillahi alladzi ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Kalau kamu sudah berjanji dengan Allah, jangan ingkar janji, tepati janji setelah engkau bertaukid. Siap-siap mulai dari subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang lagi zuhur. Allahu Akbar. Datang lagi asar. Allahu Akbar. Bu, Bapak, la taqumus sa'ah ala fi wajhil ardi may yaqulu Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat di muka bumi ini selagi ada yang menyebut nama Allah. Maka beruntung planet bumi ini dikepung dengan suara azan. Selisih waktu. Kita di sini tak ada yang berhenti Bu. Ada yang meneliti hampir 24 jam perbedaan waktu. Bumi ini berkomandang suara panggilan Allah. Siapa yang mengajarkan itu? Kalau bukan Nabi kita ketika Isra wal Mi'raj. 7. Kemudian perhatikan nih, rancang bangun skelet kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Maka perhatikan nih, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Perhatikan semesta ufuk, perhatikan dirimu. Di dalam diri ini ada faktor yang dibentuk untuk menghamba. Semua dirancang untuk menghamba. Kita belajar solat dari mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat kamu sebagaimana aku solat. Nabi kita solatnya takbir, Allahu Akbar.
Untuk sholat Pak, dibikin perangkatnya. Apa? Sendi sel. La ta'lamuna syai'a. Ibu pernah minta di dalam kandungan waktu anaknya dikandungkan, minta sendi sel tangan? Enggak kan? Jadi sendiri kan? Karena memang ada tugas. Allahu Akbar. Ya. Ini sebagian keterangan kalau kita bermazhab Syafi'i begini. Ini sini, ini sini, ini sini. Ini Ismul A'zam, kalimat Allah. Ya. Kalimat Allah. Jadi maksudnya supaya apa? Ini lam di sininya ha. Minta dengan Allah, detak jantung terakhir dapat mengucapkan kalimat paling sedikit hu atau Allah atau la ilaha illallah. Berdirinya Bu biasa saja, luruskan kaki. Waktu kita berdiri tegak dalam rukun sembahyang yang 13, jangan gini. Ini lari, maaf Pak ya. Lurus. Ketika Nabi berkomando sawu sufufakum, ya, luruskan saf kamu, ya, sawu sufufakum fa inat wa taswitu sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapikan saf, karena lurus rapi saf ini bagian dari kesempurnaan salat. La tusawwu sufufakum aw yukhalifannallaha qulubakum. Kata Nabi, kalau saf ini tidak ada lurus, kamu salat, selesai salat lain di hati, lain di mulut. Maka kita luruskan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu meluruskan saf, mohon maaf saya Pak ya, mohon maaf betul, jangan kita ganggu orang. Hari ini ada yang bukanya besarnya. Mungkin dosa macam ini nian kita Ibu. Kasihan yang di situ. Kadang-kadang dikejar kaki kita. Nah. Jadi kita biasa saja rapat yang wajar, bahu kita rapat. Niatnya bukan apa? Bukan hanya rapat jasad kita, tapi umat Muhammad al-jam'atur rahmah wal firqatul adab. Bersatu kita dalam saf, turun rahmat. Bercerai kita dilaknat. Maknanya apa? Saf rapat di luar, kalau diganggu orang umat Islam tidak boleh pecah belah. Tapi hari ini kenyataan dilihat, kita mudah dipecah orang. Seperti buih di lautan, tak punya kekuatan. Macam jus nanas, di jus nanas banyak buihnya daripada airnya. Na'udzubillah. Itu maknanya. Sudah itu minta maaf juga saya untuk para imam. Alhamdulillah saya mengambil sanad Fatihah dari guru kami di Makkah, yang lulusnya juga lulus dari Makkah, 11 gurunya. Baru kami dikasih ijazah untuk belajar Al-Fatihah selama 3 bulan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau kita melihat Fatihah yang diajarkan Nabi, lurus-lurus saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Boleh Ustaz beri Pak? Boleh, tapi jangan terlalu. Kita perhatikan macam di Makkah, di Madinah, enak diikuti. Ini kadang ada imam lupa diri Bu, mentang-mentang statusnya qari nasional, qari internasional, langsung ngangkat Bismillahirrahmanirrahim. Ada makmum yang latah, Allah katanya. Dia pikir musabaqah. Biasa saja, antar hati makmum dengan khusyuk. Karena mohon maaf Pak, kalau imam terbanyak gerinil-gerinil, kata kami orang Banjar, terganggu jamaah nih Pak. Terganggu. Saya pernah nemukan kasus, saya tidak bisa ketika habis khatib suara saya serak, minta kawan tuh jadi imam, Allahu Akbar, tidak bisa lagi mau konsentrasi karena banyak betul iramanya Bu. Na'udzubillah, kita berlindung, kita yang penting hadir hati dalam salat, mengerti bacaan salat. Ketika menghadap Allah, akui hamba ini hamba penuh dosa, hamba yang aib, hamba yang fakir. Yang keempat, la yarju wa la yakhafu. Ya Allah, aku ini berharap, tak ada yang kuharap kecuali dengan Engkau. Dan yang terakhir, ya Allah, boleh jadi solatku ini adalah solat terakhirku. Itu kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin untuk solat yang khusyuk. Makanya tidak solat orang yang di luar tidak solat. Di sini solat, di luar tidak solat. Solat itu artinya memuji Allah. Di solat berkata suci, di luar solat berkata keji. Dalam solat bacaan bagus, alhamdulillah. Begitu di luar orang dicaci-caci.
orang dikata-katai. Saya paling ngeri Pak, apalagi negara kita nih tiap tahun pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota. Tidak ada cerita lain di warung kopi. Habis sholat 5 waktu, orang dikato-kato. Yang dikato duduk di rumah dapat pahala. Dosa kita nih Pak bertambah. Dosa yang kita kato lari ke kita, kebaikan kita lari ke dia. Sementara dia duduk di rumah tidak ada nyebut kita. Kita sibuk nyebut dia. Beruntung orang yang disebut-sebut tu, Bu. Maka kata guru kami, Bu, jadilah orang hari ini yang orang-orang sholat itu dia suka dikatai orang, bukan dipuji orang. Dia suka dihina orang, bukan diangkat orang. Kenapa? Di balik celaan, hinaan orang itu, Allah sedang mentransfer pahala buat kita. Asal kita sabar. Ini kebanyakan tidak ada sabar kadang. Kawan baru ngato sekali, awak balaslah miring-miring jilbab ngato. Sabar. Kata guru kami, guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Martapura, kalau ada orang hasad dengki Bang Rusli, jangan kita urus, biar Allah yang mengurusnya. Kita butuh energi untuk mengumpulkan amal saleh kita. Jangan kita sibuk dengan kusut baju orang, sementara baju kita dewe robek-robek. Maka solat ini akan melahirkan qalbin salim, orang yang hatinya bersih. Perhatikan Bapak Ibu, ini penting penutup ceramah atau lama-lama. Saya pinjam botol nih. Ini air putih Bu ya, bersih ya. Kata guru kami Syekh Mustafa Haqqani, beliau 2 malam tidur di rumah saya, teman akrab Pak almarhum Gus Dur presiden kita. Karena rumah saya 2 tahun jadi zawiyah tariqah Haqqaniyah Naqsabandiyah. Beliau datang, main perhatikan ketika menghadap Allah, seluruh murid-murid kami perhatikan qalbin salim. Karena nanti yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana kebun sawit, kebun kelapa kampung, kebun durian musang, segala kebun dak dombela kita, rumah dak dombela kita, toko mobil motor dak dombela kita, emas batangan duit saldo dak dombela kita, anak galo-galo kuliah di luar negeri dak dombela kita. Yang bela kita qalbin salim, hati yang selamat. Maka waktu kita menghadap Allah, perhatikan Bu, kalau ada orang ngasih ibu air minum, contoh ya, tapi mohon maaf Bu ya, mohon maaf dan saya, di dalam botol nih dimasukkannya sedikit kotoran kucing, sesendok, masuk sini, kasih ke ibu, mau tak minum nak? Ini botol, nah, saya ngomong be langsung, masukkan orang teh kucing, mau tak minum? Ada orang sholat Pak, perhatikan. Ini kalau botol nih Bu diisi dengan comberan, pelimbahan, peceren, kalau kami orang Banjar bilangnya pacirinan. Ibu beli minyak wangi termahal di Makkah, masukkan ke dalam botol tadi, niscaya baunya tetap bau busuk, bau comberan, meskipun dimasukkan minyak wangi. Syahadatain minyak wangi, salat minyak wangi, puasa minyak wangi, zakat minyak wangi, umrah haji minyak wangi. Tapi di sini hasad, dengki, sombong, takabur, fitnah, adu domba, marah, emosi, memecah belah, semuanya itu di mata Allah adalah kotoran najis yang menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah. Maka aneh, ada orang menghadap Allah, Allahu Akbar, tapi botol isinya comberan semua. Maka banyak orang selesai sholat, yang keluar masih comberan karena belum membongkar comberan itu. Maka Isra Mi'raj ini kalau negara kita ingin selamat Bu, fokuslah membersihkan hati kita. Dengan cara apa? Tabu, banyak tobat dengan Allah. Aslahu, perbaiki diri kita dalam ilmu, dalam ibadah, dalam mencari rezeki, meningkatkan kesabaran, kesyukuran, dan jangan putus dari zikir. Zikir ada 3. Zikir asma diambil dari nama-nama Allah, zikir sifat diambil dari sifat-sifat Allah, tapi yang tertinggi zikir zat. Kita nyebut nama Allah tapi tak mengharap takut surga atau neraka,
yang kita harap cuman rahmat Allah. Itu zikir tertinggi. Maka zikir yang semacam ini kalau ditimbang, Bu, lebih berat daripada langit dan bumi. Maka kata guru kami, Bu, jangan tak punya ini, duduk di rumah. Maka kita ada 49 tarekah yang mu'tabar. Kalau saya tarekah Samaniyah, duduk habis salat subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 166 ditambah dengan 66 dan 77, hu. Semua ada zikirnya. Apapun itu yang namanya tarekah hanya jalan untuk menggiring hati kita, jangan lari dari Allah. Tuh. Maka ibu, bawalah ini dengan qalbin salim, menghadap Allah, berangkat kendaraan, dijadikan ini Allahu Akbar. Perhatikan, coba nak kalau tidak ada siku, disuruh takbir Allahu Akbar, tidak nyambung. Kita nak minum, dah katik siku, nak minum, tidak ada siku, bisa tak minum nak? Mutar airnya, dah bisa minum. Tapi karena ada siku, mak, ini kalau hamba la yara ghairallah, tak ada yang tampak dari gerakan ini kecuali yang menggerakkan Allah. Jangan minum kecuali bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Cukup 3 teguk, itu cara minumnya Rasulullah. Selagi masih ada air itu di dalam perut kita, Allah hindarkan dari kemaksiatan, Allah ringankan dalam ketaatan. Ini tidak minum berdiri, macam mana? Tidak ada adab. Ini mana bisa kita bikin air setetes, Pak? Ini makhluk Allah yang menolong kita dari kehausan. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kemudian perhatikan nih, apa namanya nih nak? Lutut. Nah, kalau kami orang Banjar, Bu, nyebutnya lintuhut. Kalau orang Bugis, kepala lutut. Kalau orang Jawa apa nih, Pak? Kalau marah sama anaknya, dengkulmu. Ini ada tulang depan namanya os patella, tulang tempurung. Belakangnya ada engsel. Tuh pintu engsel. Untuk apa? Taragum narukan sujada. Orang yang bersama Nabi kita itu ditandai dengan rukuk sujud, rukuk sujud. Untuk wasjud waqtarib, posisi sujud dekat dengan Allah, dibikin engsel penghantar. Allah, Allah, Allah. Coba kita, Pak, disuruh sujud tapi lutut tak ada. Rancangannya Allah, buang. Benjol-benjol kita sholat. Dahi kita didatarkan. Nih. A'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min asari sujud. Rasulullah nanti mengenal kita ketika manusia dilepas di padang mahsyar, dari yang pertama Nabi Adam sampai yang terakhir. Bagaimana Rasulullah mengenal kita? Ada 3 tanda. A'rifuhum yu'tuna kutubuhum biaimanihim. Rasulullah mengenal kita ketika diberi buku catatan, kita terima dengan tangan kanan. Makanya di sini ada Ismul A'zam. Buka Asmaul Husna, Pak. Nih. Angka berapa ini, nak? 18. Nih, huruf Arab. Semuanya 18, Ustaz. Tangannya. 18. Tuh. 18. 18. Semuanya 18. Kecuali yang Down syndrome, mohon maaf, anak gangguan mental, Allah jadikan segaris karena dia tidak terhukum dengan hukum. Segaris. Tapi kita nih, Pak, buka dalam Asmaul Husna, bukan sembarang rancang. Ini jatuh pada nama Allah, Ya Razzaq. Apa nama Allah yang ke-18? Ya Razzaq. Maka siapa yang jalan ke kanan, dia penuhi panggilan Allah dengan iman, amal saleh, bernasihat dalam kebenaran, kesabaran, dia tidak rugi, dapat rezeki, selamat di dunia, alam kubur, selamat di akhirat. Tapi sebelah kiri perhatikan, Pak. Nah, angkat tangannya semua. Sebelah kiri. Angka berapa nih?
5 jari. 81. Jatuh pada nama Allah yang mana? Ya Muntaqim. Saya ngerinding nih Pak. Ya Muntaqim artinya sebelah kiri ditaruh nama Ya Muntaqim, artinya yang maha menyiksa. Beriman tidak dengan Allah, bukan ingat tapi khianat. Dengan Allah, bukan syukur tapi kufur, maka disiapkan Ya Muntaqim. Allah punya nama 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara nama itu, kata Nabi kita, dakhalal jannah, dia dimasukkan ke dalam syurga. Maka yang sebelah kanan, ya Razzaq, orang yang banyak jalan taat ke kanan, dapat rezeki selamat fid dunya wal akhirah. Tapi yang banyak ke kiri, salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, sudah kaya, umrah haji tidak, dengan orang jahat, tak mau buat kebaikan, ya Muntaqim. Tinggal pilih. Maka salat mengajarkan itu. Yang kedua, a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min asari sujud. Rasulullah mengenal kita dari cahaya bekas sujud. Maka sujud ini sama dengan ngecas. Disuruh ngecas di dunia ini, bukan disuruh ngeces. Yang kebanyakan ngeces ini waktu Isya sama subuh. Jadi kalau mau lihat orang munafik, mari kita diagnosa diri kita. Ya Allah, saya ini masuk yang mana ya? Oh ya Allah, rupanya saya kalau salat Isya berat nian, salat subuh berat nian. Rasulullah berkata, kalau mau lihat orang munafik, maka lihat salat Isya sama subuhnya. Kalau sering tinggal, berarti ada nifak di hatinya. Inilah tujuan kita Bu, saling mengingatkan. Makanya di rumah tangga Bu, HP itu digunakan untuk saling mengingatkan ibadah. Ya, 20 menit lagi zuhur, Ma, 20 menit lagi asar, saya masih di luar nih, tolong anak-anak diingatkan sebentar lagi maghrib. Jangan sampai terlupa galau-galau. Ayah lupa, mamak lupa, anak lupa, jadi keluarga lupa. Kalau lupa di dunia, kita juga dilupakan Allah di akhirat. Itu kuncinya Bu, saling ingatkan. Man tarku shalah fardhan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Barang siapa tinggalkan salat fardu 1 kali, tertulis namanya jadi mahasiswa Universitas neraka jahanam sekali. Allahu Akbar. Hadirin, maka beruntunglah kita, kunci surga sudah di tangan, geriginya ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ibu punya kunci di rumah, geriginya 5. Ibu patahkan 2, bisa ada buka kunci Bu. Yang sering patah isya sama subuh, perhatikanlah itu. Mudah-mudahan ceramah ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Fa aina tadhhabun, kita semua mau kemana? Bilang dengan diri, ya Allah, saya ini orang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu seperti orang asing di muka bumi ini. Kita semua adalah perantau di terminal 3. Dunia baru terminal 3. Terminal 1 alam roh sudah lewat. Terminal 2 alam rahim sudah lewat. Terminal 3, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sekarang kita ada di terminal 3. Namanya ad-dunya. Kenapa ad-dunya? Kata Imam Ghazali ada 2 alasan. Yang pertama,